wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhihi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah ala ma fi 'ilmillah salatan wa salaman da'iman bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana? Bab keempat kan? Iya. Habis sudah kunut. Kunut habis. Yang poin bagian hafidhul mar'ah sudah juga. Sudah. Wa sholatul mar'atu fi baitiha. Iya. Sudah juga. Iya. Berarti yang al-babur rabi'u, bab yang keempat nih. Fi huquqil walidaini wa huquqiz zauj wa fi dami tabarruj faslun fi huquqil walidain. Amma huququl walidain faqad qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waghfir lahumā janāha al-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Bab yang keempat mengenai hak-hak kedua orang tua. Jadi orang tua tadi bisi hak lah. Kita sebagai anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Yang masih hidup masih ada kesempatan kan? Kamu mati enggak? Nah, pertanyaannya belum lagi membaca kitab ini sudah ada pertanyaan. Nah, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, mudah-mudahan orang tua yang sudah meninggal, orang tua kita yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kuburnya, dilapangkan di dalam kuburnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tempat yang terbaik, terindah di dalam kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, dijauhkan daripada segala bentuk mara bahaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita akan bakti kepada kedua orang tua. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal itu ada 3. Nah, orang tua sudah meninggal. Kemudian bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Nah, ulama mengatakan ada 3. Yang pertama, bagus sekali catatnya. Segera amalkan. Ya. Iya. Yang pokok itu jangan dicatat di bukunya, catat di hati. Nah, jadi kalau di buku itu sudah tinggal ya udah diamalkan. Jadi bagus ya, kalau yang sudah saya ingat ya Allah. Sudah ingat. Nah, jadi cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia itu ada 3. Yang pertama, menjalin silaturahmi kepada sanak saudara, kerabat, sahabat beliau. Orang tua kita misalnya bisi kawan, sahabat, apalagi kerabat, keluarga. Nah, wajib dianjurkan kita untuk menjalin atau menjaga silaturahmi. Jadi
Ya, jangan kita meninggal kada cuma lagi pakilan, pamangan dan keluarga-keluarga dan kawan-kawan sini. Nah itu kada bagus tak? Kada bagus. Itu bukan sebuah apa namanya bakti kita kepada orang tua. Nah jadi yang pertama ayyasil gharabatahuma wa asdiqahuma. Yang pertama cara kita berbakti kepada kedua orang tua adalah kita menjalin silaturahmi kepada sanak saudara, sahabat, kerabat kedua orang tua kita. Satu. Yang kedua, cara kita berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah mendoakannya. Bertahlil, ya. Ada yang mahawal, manya ratus, manya lawi, manya apa? Manya apa lagi? Manya ratus lah, manya lawi, mahawal lagi. Ya. Nah itu kan berkumpul ya Allah, mendoakan Allah mabarat tawabarat khususan ilau kai nini mama abah dan nah itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, mendoakan. Nah mendoakan. Nah dua ya bersedekah misalnya orang beribadah bersedekah. Nah bapaknya miskin yang kayak ba'aruf lah bahasa biasa. Baruhan ya Allah, baruhan ya. Baruhan memakan orang. Ya, memakan orang. Kemudian ditahlilakan. Beri tahlilakan. Nah, jadi doa awal, doa ruan dikirim makan. Itu salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi yang kedua mendoakannya. Yang ketiga, cara bakti seseorang kepada kedua orang tua yang sudah meninggal adalah dengan menjadikan dirinya ini orang soleh. Nah kayak hadir majelis, bagus. Pian baca Quran, ya, pian sembahyang tahajud, pian sholat berjamaah, pian bersalawatan, pian yasinan. Nah ini menjadikan diri kita itu soleh. Pian baik, orang tua pian baik. Tapi pian jahat, pak orang tua karena imbasannya juga. Nah itu kan. Nah jadi cara bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal ada 3. Oh boleh ya? Ada 3. Yang pertama adalah menjalin silaturahmi kepada sahabat, kerabat atau sanak saudara beliau. Kemudian yang kedua adalah dengan mendoakannya. Yang ketiga adalah dengan menjadikan diri kita ini soleh. Nah, soleh baik, menjadikan solehah. Nah, menjadi orang baik. Nah, bila kita baik, orang tua kita umpak juga baik. Bila kita ada baik, nah kuitan kita umpak juga baik. Ada kalau bisa. Ya, orang tua ini masya Allah sembahyang. Ya, puasa di bulan Ramadan. Oh, Pak Amal, Pak ibadah benar ya? Pak Amal, Pak ibadah. Soalnya apa ya? Bisi anak yang berarti ibadah. Tatkala di akhirat dipanggil orang tua. Wahai orang tua sini. Ya, sekali masuk dalam surga. Dipanggil. Wahai orang tua, keluar engkau dari surga. Kau bertakwa nikah. Ini kan bisi anak ke dalam neraka, jadi masuk neraka. Ikan bagus dia bulan ini. Pak bahagia, Pak puasa, Pak amal, Pak ibadah. Masya Allah luar biasa. Anak kita kenapa ini ditampung namanya? Masuk ke dalam neraka, kenapa? Kenapa itu kada banyak bekerja sama ya? Kada mampunya apa amal, kada mampunya kita ibadah. Kok kada? Nah itu kada jadi masuk surga. Kawannya anak dalam neraka. Nah gara-gara apa ya? Gara-gara aneh-aneh. Begitu juga ada kisah ya Allah. Kuitan ini pendosanya. Pendosa, Pak amal kada, Pak ibadah kada. Bisi anak hafal Quran, bisi anak yang alim, bisi anak yang tahu ilmu agama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Hafiz itu berceritalah Allah Subhanahu Wa Taala malu sungkan menyiksa, mengazab orang tua yang punya anak
yang bisa membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kan bisa anak, bisa contohnya, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bisa membacanya aja, subhanallah taala menyiksa orang tua yang bisa anak makanya. Apalagi yang hafal surat-surat Quran, hafal ibaratnya Al-Quran, apalagi ibaratnya orang yang alim. Makanya, mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, jadi cara kita kita bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah yang pertama menjalin hubungan dengan sanak saudara, sahabat dan kerabat orang tua yang sudah meninggal tadi. Yang kedua adalah dengan mendoakannya bila sudah meninggal, mendoakan, ditahlilkan, ya, kemudian bersedekah, kemudian disumbangkan atas nama orang tua. Itu cara bakti kita pada orang tua yang sudah meninggal. Yang ketiga adalah dengan menjadikan diri kita orang yang baik, amal, beribadah. Nah, soleh, solehah. Tatkala kita baik, orang tua kita ikut baik. Tatkala kita jahat, meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, orang tua kita pun ikut kena imbasnya. Nah, sudah ada apa? Ini. Nah, jadi ini bab kita berbicara tentang hak-hak kedua orang tua. Kawan-kawan bagus ya, bajian hari Jumat bagus ya. Siapa orang yang bajian kabur kulitan hari Jumat sama dengan pahalanya kan, sama dengan bahaji, pahalanya bahaji. Nah, kalau kita ingin bahaji datangi kulitan, kubur kulitan. Nah, kayak umurnya jauh misalnya jauh, ditahlilkan didoakan mulai rumah. Ya, apa wae? Jauh ini ke Samarinda sana. Samarinda mana nih? Jauh banget Samarinda sana ya. Tiap minggu Samarinda ada lagi di sini. Nah, tiap minggu Samarinda ada lagi di sini nih. Namanya nih Samarinda. Nah, mulai sini ya, naikkan keyakinan ya. Nah, ya kawitan. Nah, ya kan ibaratnya bisa ada bertahlil, niatakan kayak dia baca apa teh? Yasin. Lagi Waqiah, lagi Tabarak, lagi apa? Salawat. Ini nyelawas belum datang berarti bacaannya loh. Berarti lah orang masih datang inilah yang bacaannya loh. Tapi lo langsung datang langsung di meja. Kayak gitu. Nah itu kan bacaan banyak, bacaan kan. Ini kan, ketika yang membaca itu ya kan aku hadiahkan pahalanya. Ya sebujurnya walaupun ada kita nyatakan tapi ini otomatis sebujurnya. Nih, nah itu adalah walaupun ada tahiyat, kalau kita ada tahiyat mengirim kata dan baca otomatis takbir. Makanya bagus itu kayak alhamdulillah ya di komplek ini ada rutinan yasinan, makanya ini bagus. Ya bagus. Bah kita mau ada rutinan makanya ini bisa baca ya. Waqiah, Yasin, Tabarak, salawat dan lain-lain sebagainya bisa baca. Kalau kita penelitian kayak Waqiah, Tabarak, Yasin, salawat di rumah baca. Bisa kayak libur baca. Alhamdulillah kita baca. Itu bagus. Tapi banyak mereka baca. Alhamdulillah kita baca. Bagi hari Jumat lah, majlis hari Jumat apa sebenarnya? Kalaunya apa namanya Imam Habib Abdullah bin Alawal-Haddad biasanya berkawal itu kita setiap hari ba'amaliyah itu bagus. Karena kalau setiap hari barang hari Jumat barangnya kayak kangkal ba'amaliyah. Nah kayak gitu ya hari Jumat alhamdulillah tiba Jumatan ya jam 2 sampai untuk pemajlisan kita ba'amaliyah itu dulu lah ba'amaliyah ibadah amali pemajlisan dan berapa halanya ya sudah ba'amaliyah pemajlisan belum
ilmu kayak apa ya? Nah, itu luar biasa. Nah, ilmu setiap hari Jumat dapat, ilmu setiap hari Jumat dapat. Ya, soalnya kan tahu lah. Ya, nih. Kan tahu soalnya. Kan tahu. Kayak caranya kita bila meninggal. Bahkan sebagian saudara kita bila meninggal ya. Ya. Nah, karena kita hadir majlis itu tahu cara aku berbakti lawan kita. Nah, dengan 3 cara tadi. Aku cara aku berbakti lawan kita dengan siapa yang sudah meninggal nih? Dengan 3 cara tadi. Yang pertama menjadi silaturahmi kepada sanak saudara, kerabat, sahabat orang tua yang meninggal. Yang kedua mendoakan orang tua yang meninggal. Yang ketiga adalah menjadikan diri kita solehah baik. Nah, tatkala diri kita baik, orang tua kita yang tidak kubur atau untak juga diimbasan baiknya. Nah, pagi hari Jumat ya. Nah, hari Jumat ini banyak bagus dia. Bagus ya hari Jumat. Ulama mengatakan siapa orang yang berziarah ke kubur orang tua hari Jumat pahalanya kayak pahala berhaji. Berhaji itu kan apa lagi ya? Dan ada berhaji itu. Dan apa kan? Ini seberapa di sini? Orang ini haji. Ya, ini haji. Haji mana kan? Haji. Haji sekian. Haji sekian apa? Toek apa? Artinya dilahirkan lelakian mendahulu ketuhan tuweko. Oh, toek itu sama ya? Oh, Astiana toek intan. Oh, haji dia nah, mana? Tahun 2005. 2005. Terus itu umrah 2011. Oh, berapa lama belum umrah? Alhamdulillah insyaallah. Nah, jadi ibaratnya haji kan? Haji itu kan seberapa orang sudah haji? Ya kan? Seberapa orang? Namun ada duitnya juga biarlah menghadang pulangan. Aku cuy hendak ke masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah kan? Di Madinah di Pak. Al-Ghamamah. Madinah yang banyak burung darahnya lah. Iya. Banyak burung darahnya Al-Ghamamah. Bagus itu loh. Amin. Dan kabul berkat hari Jumat ya Allah, berkat hari Jumat dan para aulia wali-wali yang beribadah di hari Jumat, mudah kita sampaikan umrah bil baik. Berapa ya Pak kalau pakai? Ini membayarnya aja. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi sementara kita ada mau haji umroh ya, wah sakset kubur kita nih, jadi pahalanya berapa? Ya, bahasa kamu sih berhaji umroh, ada itu ada pulang. Namanya umroh ya, ada kamu boleh jadi duit, nah sadar umroh cuma bilangnya dipakai, tak boleh makan saya. Nah, barang pahalanya berapa? Namanya bayarnya sudah hisab. Nah, kemudian lo ziarah atau berkuitan di hari Jumat itu pahalanya sama dengan berhaji umrah. Nah, alhamdulillah ya. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu di majelis ilmu tahu ini kan? Ya tahu. Kalau ada majelis ilmu tahu. Tahu. Nah ini kita berbicara mengenai hak-hak kedua orang tua, hak-hak suami dan tercelahnya bertabaruj, menampakkan kecantikan di depan lelaki yang bukan mahram. Tabaruj caranya. Nah, tapi bukan pilih Tuhan beritahu juga. Bukan Tuhan beritahu. Oh ada yang sama ya lah. Ada Tuhan beritahu. Datu ini datang sini. Hak kedua orang tua. Adapun hak-hak kedua orang tua telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ya. Yang ayat kita baca adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya sembahlah Allah. Sembahlah Allah dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Sembahlah Allah.
Dan janganlah kamu mempersekutukannya dalam sesuatu apapun. Sembah Allah, jangan kita masuk dengan Allah. Jangan menduakan Allah. Allah diprioritaskan. Dan berbuatlah baik kepada kedua orang tuamu. Nah, ini perintah Allah kan? Kita disuruh untuk menyembah Allah, jangan sampai menduakan Allah, mensekutukan Allah, dan juga hendaklah kita itu berbakti kepada kedua orang tua. Nah, perintah Allah Taala. Nah, hebatnya Allah, perintah Allah Taala disandingkan dengan bakti laut kita. Nah, hebat berarti Allah. Ini penting mana bakti kepada orang tuanya. Bakti kepada orang tuanya penting mana ya? Makanya kita dianjurkanlah sehari itu mesti ada kita itu mendoakan orang tua yang Rabbi Fili walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu baca. Itu juga ulama lah. Sebagian tabi'in mengatakan sehari itu jangan kurang pada 5 kali membaca itu. 5 kali ya. 5 sehari, jangan kurang. Nah, ulama mengatakan manda'a li abawaihi, siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya fi kulli yaum, setiap hari 5 kali. 5 kali. Maka faqad adda haqqahuma, seolah-olah kita sudah menunaikan hak mereka. Nah, jadi jangan kata baca kalau dipilih wali-walidayya kan? Biasanya kita baca berbeda ya. Imbah azan. Azan? Jangan juga apa baca itu ya? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma rabbana da'wati tamah wa sholatil qaimah hadis sayyidina sampai habis. Rabbi pilih wali-walidayya, Rabbi pilih wali-walidayya, Rabbi pilih wali-walidayya, Rabbi pilih wali-walidayya. Kelima, Rabbi pilih wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, ini batu untuk anjir baca kita. Semuanya bagus lagi baca Quran. Nah, cuma yang dianjurkan benar itu imbah azan. Nah, kenapa jadi imbah azan di mendoakan kuitan ya? Karena Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ad-du'a bainal adzanain, ad-du'a ba'dal adzan wal iqamah mustajab. Doa antara adzan dan iqamah itu mustajab, pengabulan. Nah, jadi bilangnya azan itu ada apa tuh pengabulan berdoa ini. Ampun kabul, apa yang didoa ya? Apa yang kita ya? Minta ampun, ya Allah, ampuni dosa dan Rabbi pilih wali-walidayya. Ampunnya kita mendoakan kuitan kita, ya, maka kita termasuk termasuk orang yang berbakti orang sebelum kita. Ya. Nah, ridhollah fi ridho walidain, wa suhtullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Bilanya orang tua kita ridho, mau kita doakan ridho aja. Ya. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah pun tergantung murkanya orang tua. Nah, walaupun kita ibaratnya banyak meminta ini itu kita ada ridho. Nah, makanya ketika azan dan iqamah ya, antara azan dan iqamah, setelah azan adalah ada iqamah. Nah, itu mustajab doa. Nah, tatkala doa itu mustajab, yang kita doakan apa ya? Orang tua. Rabbi pilih wali-walidayya. Tatkala kita mendoakan orang tua, Allah Ta'ala sayang orang kita, sayang benar. Ya, lebih cepat kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 kalinya. 5 kali, sehari itu 5 kali baca. Ya. Nah, bagus setiap kali ada Rabbi pilih wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu baca. Kita baca juga pada mimpi. Nah, kita baca lah. Nah, kita baca lah. Ini bahasa Melayu baca juga. Ini bahasa Melayu baca juga.
Bersembahyang di luarnya. Oke. Tapi yang lebih pentingnya tuh tatkala adzan, kapanpun bagus baca itu. Ya, wah ini apa? Bagus ya. Intinya sehari itu jangan sampai kita itu kurang pada 5 kali itu catatannya. Sehari itu jangan sampai kita kurang pada 5 kali mendoakan kuitan. Itu ada sebuah perkataan lah. Apa ya lah? Perkataan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad. Man taraka du'a liwalidayhi. Barang siapa yang meninggalkan untuk berdoa kepada kedua orang tuanya. Yang ada mendoakan witan. Nah, maka yudhayyikul 'aish al-walad, dapat membuat anak itu panyalan. Rajak itu sempit. Nah, mungkin kalau rajak kita sempit, ya ngalih lah baca rajak. Mungkin kita kurang mendoakan witan. Nah, itulah jawaban ujar salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang ujar, man taraka doa. Mencarinya ada anak-anak yang berhadiran di sini bagus. Kayak gini apalagi. Ini bagus saja ya Allah. Intinya sehari itu jangan kurang dari 5 kali mendoakan kita. Sebab sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang mengucap man taraka doa liwalidayhi. Siapa orang yang meninggalkan untuk mendoakan kedua orang tua, yudhayyikul 'aish al-walad, dapat menyebabkan anak itu susah untuk hidup di dunia. Entah rezekinya susah, alik mencari. Apalagi itu anak, cucu, atau tiarnya seorang ya. Jadi sehari itu jangan kurang pada 5 kali. Sehari. Liwalidayhi yudhayyikul 'aish. Yudhay ya dot ya qaf al-'aish. Bisa terus nih. Oh bisa lah. Oh. Kalau di awal ini, karena siapa kali yang mengajarkan berceramah? Amin, doakan. Nah, jadi apa namanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujar Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana." Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Perintah Allah Ta'ala, jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapak. Nah, ini Pak. Ya, kita berbuat baik waktu yang kita. Dengan sebaik-baiknya. Nah, sebaik-baiknya itu berbakti. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan kalau boleh. Kita ya Allah dalam kita tuh kalau boleh. Ya kalau boleh. Apalagi melawan lah. Nah, baik indahnya kalau boleh. Kan ada indah ada itu kan ya ya. Ibaratnya kan model kamu muliakan ya dari itu kan boleh. Lagi ibaratnya lebih dari itu. Dan janganlah kamu membentak mereka, maksudnya ya, kalimat jangan boleh. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkan. Nah, ucapkan ada perkataan yang bagus dalam kita. Inyalah ada 3 ibadah yang hanya sekadar memandang. Bila kita melihat dinilai pahala. Nomor 1 memandang ulama. Makanya bagus di rumah itu bisi foto-foto ulama 1. Yang kedua memandang Ka'bah. Nah, ini pulang kita makan. Ya.
Mau dalam apa? Kata orang fotonya barang dulu apa? Pokoknya itu. Nah itu nilai ibadah tapi memandang Ka'bah ibadah. Yang ketiga memandang wajah dari orang tua. Nah itu 3 butir melihat dia. Sudah ibadah dapat pahala. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Ini mendoakan, ya mendoakan kedua orang tua. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad beliau bersabda, insyaallah kita lanjutkan pertemuan mereka. Ono pertanyaan? Boleh. Kalau orang tua kita non muslim, gimana cara kita? Kalau kedua orang kita bukan orang Islam, kayak apa caranya? Kita sebagai anak dianjurkan bakti sekalipun kuitan kita itu maaf bukan Islam. Lah, kalau boleh kita membentak melawan, kalau boleh. Oke, bagaimana cara bakti? Ya, memang kewajiban seorang anak. Entah itu anaknya, entah itu apa namanya kuitannya bukan Islam atau bukan Islam. Lah, lalu pertanyaan kayak apa caranya dulu ya? Ini orang Islam tetap kita berbuat baik. Ya, makanya berbicara dengan lemah lembut, ya, layaknya sebagaimana ajaran-ajaran yang diajarkan tadi. Nah, lalu pertanyaan misalnya yang orang sudah meninggal, ya Pak, doa kan ya? Doa, ya, yang bagaimanapun itu adalah kuitan kita yang melahirkan kita, yang mengandalkan kita. Itu doa kan ya? Kayak berujar orangnya orang non muslim ya, mendoakan. Makanya sudah, ya terserah kalau tak lain, yang penting kita sebagai anak berbuat baik. Lalu kuitan kita nih, masalah ini nih, apa maaf, kristen, orang nilai Islam, apa pakai penjahatnya nih, itu salah Allah Ta'ala. Yang penting kita sebagai anak berbuat baik pada kuitan kita. Balik. Ada lagi? Ya. Sudah ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim wa tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya katakan di TikTok Ibu Mega dan katakan beda. Ibu Mega nangkok sedih. Dapatnya Bapak. Ya Habibie Mustafa terima kasih dan lana maka ya wasiat. Siapa mau marah? Yang ini kan belum makan, jadinya belum aku. Masih
Dah. Biar jangan mau nak video kali ini saja.